Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu langit tampak cerah, tapi tidak dengan suasana hati Rania. Di balik kemudi mobil SUV hitam yang mengilap, ia menatap lekat gedung yang berdiri megah dengan tulisan Wirajaya Auto Gallery. Toko mobil miliknya yang kini telah memiliki 3 cabang di kota besar. Matanya menatap penuh perasaan, bukan karena bangga, tapi karena luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sudah hampir 4 tahun sejak ia dan Wira bercerai. Pria itu dulu memintanya untuk meninggalkan pekerjaan dan fokus menjadi istri yang melayani. Lalu menikah diam-diam dengan sekretaris muda bernama Nadia. Rania hanya mengetahui semuanya saat surat cerai dikirimkan bersamaan dengan undangan pernikahan baru Wira yang hanya bertuliskan, "Maaf, aku sudah tidak mencintaimu lagi." Rania tak pernah membalas surat itu. Ia tak menangis di hadapan siapapun. Ia hanya pulang ke rumah warisan orang tuanya, rumah tua yang pernah Wira hina sebagai rumah reot kampung, lalu ia mulai dari nol. Ia menjual semua perhiasan emasnya, membeli 2 unit mobil bekas, dan mulai berdagang kecil-kecilan dari pinggir jalan. Siapa sangka, 2 tahun kemudian, dengan kerja keras dan sedikit peruntungan, usahanya meledak. Salah satu mantan bosnya, Pak Hendro, menanamkan modal dan mempercayakan showroomnya dikelola Rania. Sekarang, Rania punya 3 showroom besar di kota berbeda. Dan dalam diam, ia membeli saham di 2 dealer besar tempat Wira dulu bekerja. Ironisnya, Wira tak pernah tahu kalau pemilik showroom yang hendak ia datangi untuk menjual mobil miliknya adalah perempuan yang dulu ia tinggalkan demi perempuan muda yang katanya lebih segar, lebih energik, dan lebih bisa dibanggakan. Hari ini Rania berdiri di lantai 2, di balik kaca yang menghadap langsung ke halaman depan showroom. Ia mengenali Wira dari posturnya, dan di sampingnya duduk seorang perempuan berwajah muda dengan riasan menor, Nadia. "Bu, tamu yang mengajukan penjualan mobil sudah datang. Katanya atas nama Pak Wira Prasetya," ujar Vina, asisten pribadi Rania yang berdiri setengah membungkuk. Rania mengangguk. Biarkan dia dilayani oleh bagian appraisal dulu. Kalau dia ingin bertemu pemilik showroom, baru arahkan ke ruang VIP. "Baik, Bu." Rania menarik napas panjang. Ia tak menyangka pertemuan ini akan datang secepat ini. Tapi di sudut hatinya, ada sedikit rasa puas melihat kenyataan. Pria yang dulu menghina hidupnya, kini datang menjual satu-satunya mobil tersisa yang dulu ia banggakan. Di lantai 1, Wira dan Nadia duduk di ruang tunggu berpendingin udara. Nadia menggigit bibir, menahan rasa kesal. "Mas, yakin nih? Emang gak ada dealer lain yang bisa kasih harga lebih tinggi?" Wira menunduk, menatap kunci mobil di tangannya. "Semua udah dicoba, Nat. Mereka cuma nawar rendah. Kata orang, dealer ini milik investor baru yang berani ambil harga tinggi." "Ya tapi kan kita nggak tahu siapa pemiliknya. Gimana kalau..." Belum sempat Nadia melanjutkan, seorang staf perempuan datang dengan senyum profesional. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saya Riko dari bagian appraisal. Boleh saya minta STNK, BPKB, dan dokumen lainnya?" Wira menyerahkan dokumen dengan lesu. "Semua lengkap. Mobil masih bagus, baru 2 tahun. Riko mengangguk. Ia lalu mengajak mereka ke area pemeriksaan. Sementara mobil diperiksa, Wira menatap showroom megah di sekelilingnya. Ia ingat betul dulu pernah bermimpi membangun bisnis sendiri, tapi ia terlalu sombong dan malas. Ia pikir bisa hidup nyaman dengan gaji besar sebagai manajer pemasaran. Tapi setelah menikah lagi dengan Nadia, gaya hidup berubah. Belanja online, cicilan ini itu, dan akhirnya kantor pun melakukan PHK besar-besaran. Nadia mengeluh terus, bahkan sempat menyalahkan Wira karena tak mau kembali ke Rania dulu. "Kamu sih waktu itu buru-buru banget cerain dia, padahal dia udah biasa kerja keras. Siapa tahu sekarang kamu bisa hidup lebih enak."
ucap Nadia sinis 2 bulan lalu, ketika listrik rumah sempat diputus karena belum bayar. Wira hanya diam. Kini setelah menjual perhiasan Nadia dan beberapa barang berharga lainnya, tinggal mobil satu inilah yang tersisa. Harganya mungkin bisa cukup untuk sewa kontrakan dan memulai usaha kecil-kecilan. Riko kembali setelah 15 menit dan berkata dengan ramah, "Pak Wira, Ibu Nadia, sesuai dengan hasil pengecekan, kami bisa membeli mobil ini dengan harga 80 juta. Kalau Bapak setuju, bisa langsung tanda tangan dokumen penjualan. Tapi sebelumnya, ada arahan dari pemilik showroom untuk menyambut tamu penting, secara langsung. Beliau ingin bertemu sebentar di ruang VIP." Wira terkejut. "Saya? Penting?" Riko hanya tersenyum. "Beliau punya alasan sendiri, Pak." Nadia mengerutkan dahi. "Jangan-jangan ini jebakan." Wira tangan tajam. "Jebakan gimana? Ini showroom resmi, bukan calo jalanan." Dengan ragu mereka mengikuti Riko menaiki tangga spiral menuju lantai 2. Pintu ruang VIP terbuka. Ruangan itu mewah tapi sederhana, dengan sofa kulit coklat tua dan meja kaca besar. Di balik meja itu duduk seorang perempuan dengan rambut sebahu dan kacamata tipis. Wajahnya bersih, tenang, dan penuh wibawa. Butuh 3 detik bagi Wira untuk menyadari siapa perempuan itu. "Rania." Rania berdiri dan tersenyum tipis. "Halo Wira, sudah lama ya?" Nadia tampak gugup. Ia menoleh ke Wira dengan wajah pucat. "Rania, kamu pemilik showroom ini?" tanya Wira lirih. Rania tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah jendela, menatap halaman di bawah, lalu berkata pelan, "Dulu, kamu pernah bilang, aku terlalu kampungan untuk hidup di dunia bisnis. Tapi ternyata dunia ini tidak sesempit itu, Wir." Wira menelan ludah. Tangannya gemetar. Aku nggak tahu." Rania menoleh, menatap mereka bergantian. "Ya, kalian tidak pernah tahu apa-apa tentang aku setelah itu, karena kalian sibuk menikmati hidup baru kalian kan?" Nadia merasa seperti tenggelam. Ia tak sanggup berbicara. Semua yang pernah ia remehkan tentang Rania kini berdiri nyata di hadapannya. Wanita yang dulu ia hina karena suka pakai daster dan tidak pernah ke salon, kini tampil elegan dan menjadi pemilik showroom mobil terbesar di kota ini. "Maafkan aku, Rania," ucap Wira dengan suara pelan. Rania tidak menjawab. Ia duduk kembali dan mengambil dokumen appraisal dari meja. "Harganya 80 juta kan? Aku bisa bantu naikkan jadi 90 juta. Anggap saja bonus karena kita pernah hidup bersama. Tapi uangnya tidak bisa cair hari ini, harus lewat transfer besok. Kita butuh cek dokumen lebih lanjut." Wira mengangguk cepat. "Gak apa-apa Ran, aku terima kasih banget. Dan tolong pastikan kalian gak balik lagi ke showroom ini ya." Ucapan itu tajam tapi diucapkan dengan datar. Tak ada nada marah. Justru itulah yang paling menyakitkan. Nadia menarik tangan Wira. "Mas, kita pergi aja." Sebelum pergi, Wira menoleh sekali lagi. "Aku benar minta maaf Ran, semoga kamu bahagia." Rania tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Pintu ditutup, hening menyelimuti ruangan. Rania menatap dokumen penjualan mobil itu dengan tatapan kosong. Hatinya campur aduk. Ia tak mengharapkan balas dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahkan jauh lebih tinggi daripada bayangan mereka. Tapi di balik semua itu, rasa sepi tetap ada. Ia telah menang, tapi kemenangan kadang terasa hampa jika tak ada yang benar-benar peduli. Vina masuk membawa 2 map baru. "Bu, ada investor dari Jakarta ingin bertemu sore nanti." Rania tersenyum samar. "Bilang saja saya siap. Hidup harus jalan terus." Ia menutup map di depannya dan menatap keluar jendela. Di bawah sana, sedan putih yang tadi datang kini melaju pergi. Perlahan tapi pasti, seperti bayangan masa lalu yang akhirnya benar-benar berlalu. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan itu, tapi bayang-bayang wajah Wira dan Nadia masih berputar di benak Rania. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena asa ingin tahu yang tak bisa diabaikan. Ia bertanya-tanya, apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Apakah hidup mereka akan terus terpuruk atau justru berbalik arah? Namun tak lama,
Pertanyaan-pertanyaan itu sirna ditelan kesibukan. Proposal kerjasama dari investor Jakarta membuat jadwal Rania padat. Ia harus terbang ke Surabaya, lalu ke Bandung dalam seminggu. Tapi semesta seolah belum selesai mempertemukan mereka. Suatu siang, saat Rania sedang meninjau cabang showroom keempat yang baru direnovasi, Vina datang dengan wajah panik. "Bu, ada yang minta ketemu. Dia bilang penting banget. Ngaku teman kuliah ibu dulu namanya Sinta. Tapi waktu saya tanya lebih lanjut, dia malah menangis." Rania mengernyit. "Sinta?" Nama itu terdengar asing. Tapi karena penasaran, ia mengangguk. Biar dia masuk. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan berambut aut-autan dan wajah lusuh masuk. Bajunya kusut dan kantung mata hitamnya menunjukkan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Butuh beberapa detik bagi Rania menyadari siapa dia. Nadia? Nadia langsung berlutut di depan Rania, menangis tanpa suara. "Aku mohon, Ran. Aku mohon. Tolong Wira." Rania membeku. Ia tidak menyangka perempuan yang dulu merampas suaminya kini datang menangis di hadapannya. "Ada apa?" "Dia masuk rumah sakit. Kecelakaan motor. Kita udah nggak punya uang. Bahkan buat beli obat pun aku harus pinjam ke tetangga." Rania diam, menatap Nadia yang kini tak ada sedikit pun sisa kesombongan. Wanita yang dulu selalu pamer tas branded dan posting foto-foto makan di restoran mahal, kini terduduk di lantai showroom dengan wajah penuh air mata dan luka di lengannya. "Kamu mau aku bantu?" tanya Rania pelan. Nadia mengangguk cepat. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pernah nyakitin kamu. Tapi demi Tuhan, aku nggak tahu harus kemana lagi. Saudara jauh semua nolak. Kita udah jual motor, perhiasan, TV, sekarang tinggal harapan." Rania menunduk. Di hatinya ada dua suara. Suara pertama menyuruhnya membiarkan mereka hancur seperti dulu mereka meninggalkan dia tanpa ampun. Tapi suara kedua, lebih pelan dan dalam mengingatkannya bahwa dulu ia pernah mencintai Wira dan tak ada manusia yang patut dibiarkan terpuruk begitu saja. "Dia di rumah sakit mana?" "RS Harapan, kelas 3. Dokternya bilang perlu operasi kecil di kaki. Tapi butuh biaya 5 juta lebih. Aku nggak sanggup, Ran." Rania mengangguk, lalu mengambil ponsel. Ia menghubungi Vina dan meminta ditransferkan uang tunai 10 juta dari kas operasional. Setelah itu, ia menuliskan nomor ponsel seorang temannya yang bekerja sebagai manajer rumah sakit swasta. "Ini, ambil uangnya. Pindahkan Wira ke RS Sejahtera. Hubungi nomor ini. Dia akan bantu pengurusan kamar dan administrasi. Bilang kamu dari saya." Nadia menatap uang itu dengan tangan gemetar. Tapi ia tak langsung mengambilnya. "Kenapa kamu bantu aku?" Rania menarik nafas panjang. "Karena aku gak mau jadi seperti kalian. Karena aku ingin membuktikan bahwa seseorang bisa tetap menang tanpa harus menghancurkan orang lain." Perlahan Nadia mengambil uang itu, mencium tangan Rania sambil menangis lagi. Terima kasih." Begitu Nadia pergi, Vina masuk dengan wajah penuh pertanyaan. "Bu, ini gak akan jadi bumerang kan?" Rania tersenyum lelah. "Tidak ada kebaikan yang sia-sia, Vin. Bahkan kalau mereka tetap membenci aku, Tuhan tidak akan membenci." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rania tetap sibuk, tapi ada perasaan ringan di hatinya. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Wira dan tak berharap ucapan terima kasih. Tapi beberapa minggu kemudian, saat ia menghadiri acara otomotif di Jakarta, seorang pria menghampirinya dengan langkah tertatih, dibantu tongkat. Wira. Tubuhnya tampak lebih kurus, namun matanya tampak lebih jernih. Di sampingnya berdiri Nadia, mengenakan pakaian sederhana dan kerudung abu-abu. "Rania," ucap Wira sambil menunduk hormat. "Terima kasih, kamu telah menolong aku, meskipun kamu tak perlu." Rania mengangguk. "Aku sudah lupa soal masa lalu, Wir. Aku harap kamu pun begitu." Wira menghela nafas. "Aku gak akan pernah lupa, tapi bukan karena sakit hati. Karena aku harus belajar dari kesalahan. Aku kehilangan segalanya, dan itu bukan karena kamu, tapi karena aku. Bodoh, terlalu sombong, dan menganggap semuanya akan tetap baik-baik saja." Nadia menambahkan pelan. "Kami mulai jualan kecil-kecilan, numpang di warung teman ibu. Doakan semoga bisa bangkit." Rania menatap mereka berdua. Lalu dengan suara tenang ia berkata, "Bangkit atau tidak, tergantung kalian sendiri."
Tapi satu hal yang aku percaya, hidup selalu kasih kesempatan kedua buat yang mau belajar. Wira dan Nadia mengangguk. Mereka tidak berharap lebih. Hanya ucapan terima kasih yang akhirnya terucap setelah bertahun-tahun kesombongan dan kesalahan. Ketika mereka pergi, Rania berdiri lama menatap punggung dua orang yang dulu pernah menggoreskan luka. Kini luka itu telah sembuh, menjadi bekas yang tak lagi perih. Ia merasa lega karena ternyata kemenangan sejati bukan ketika orang yang menyakitimu jatuh, tapi saat kamu bisa memaafkan tanpa harus merendahkan diri. Dan hari itu, Rania benar-benar merasa bebas. Beberapa bulan setelah pertemuan singkat itu, kehidupan Rania kembali pada ritme yang ia kenal. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor pusat, mengatur ekspansi showroom kelima yang akan dibuka di Semarang. Di sela-sela kesibukannya, ia juga mulai rutin mengikuti seminar bisnis dan menjadi pembicara tamu di beberapa acara motivasi perempuan. Banyak yang tertarik pada kisah hidupnya. Seorang perempuan yang ditinggalkan suami, dihina, lalu bangkit membangun kerajaan usaha dari nol. Namun meski tampak sibuk dan dikelilingi banyak orang, hatinya tetap sepi. Usia Rania sudah lewat 40. Ia tak menikah lagi, bukan karena trauma, tapi karena belum ada pria yang bisa menyamai kedewasaannya. Ada yang mendekat, tapi mental mereka goyah saat tahu ia adalah pengusaha sukses. Banyak yang hanya tertarik pada keberhasilannya, bukan pada jiwanya yang pernah retak dan berdarah-darah. Sampai suatu hari, saat ia sedang menghadiri peluncuran mobil baru dari mitra Jepang, seseorang menghampirinya dengan membawa 2 gelas minuman. "Maaf, ini kopi tanpa gula kan? Aku ingat kamu tidak suka manis sejak kuliah dulu." Rania menoleh. Matanya membesar sedikit saat mengenali pria itu. Wajahnya tidak terlalu berubah, hanya sedikit lebih tua, dengan kerutan di sekitar mata dan senyum yang tetap hangat. "Randy?" "Yup, Randy yang dulu pernah kamu tolak dengan alasan kamu belum bisa jatuh cinta lagi," katanya sambil tertawa ringan. Rania ikut tersenyum. Kali ini tulus. "Aku nggak nyangka kamu ingat selera kopiku." "Mana bisa lupa, kamu satu-satunya perempuan yang berani nyenggol dosen karena nanya terlalu banyak di jam sore." Mereka tertawa bersama. Randy dulu adalah teman dekat Rania semasa kuliah. Selalu ada di sisi Rania, tapi tak pernah cukup berani menyatakan perasaannya. Setelah lulus, mereka sempat terhubung lewat media sosial, lalu terputus saat Rania menikah. Sekarang, Randy menjabat sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan otomotif luar negeri yang menjadi rekanan Rania. Mereka duduk di sudut ruangan, berbincang panjang, mengenang masa lalu, dan menertawakan hal-hal kecil yang dulu terasa besar. "Jadi, kamu sekarang bahagia?" tanya Randy tiba-tiba. Rania menunduk, menatap kopi yang mulai mendingin. "Aku bersyukur, tapi belum tentu bahagia sepenuhnya." "Aku tahu, tapi kamu terlihat lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Rania menoleh dan mendapati tatapan Randy yang tidak berubah, jujur dan dalam. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Ran. Tapi sekarang bukan waktunya bicara soal aku. Kenapa tidak? Kita berdua sudah cukup tua untuk berhenti pura-pura kuat." Ucapan itu menghantam perasaan Rania pelan-pelan, seperti tetesan air ke batu, lama-lama mengikis. Sejak hari itu, Randy dan Rania mulai sering bertukar kabar. Tidak intens, tidak juga menggoda, tapi cukup untuk membuat hati yang beku perlahan menghangat. Randy tak pernah menyinggung masa lalu Rania. Ia tak peduli seberapa sukses Rania sekarang, karena dari dulu, baginya, Rania adalah perempuan cerdas dan penuh daya hidup. Sementara itu, kabar dari Wira dan Nadia datang dari mulut ke mulut. Mereka membuka lapak cuci motor kecil di pinggiran kota. Usahanya belum besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan menyekolahkan anak sematawayang mereka, Dira, yang kini duduk di bangku TK. Suatu malam, saat hujan turun deras dan Rania sendirian di ruang kerjanya, Vina mengetuk pelan sambil membawa sebuah paket kecil. "Bu, ini dititipkan oleh kurir katanya dari seseorang bernama Nadia."
Rania mengernyit. Ia membuka paket itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil berisi gelang manik-manik yang tampak sederhana, serta selembar kertas bertuliskan tangan. Rania, ini hadiah kecil dari anakku. Dira membuatnya sendiri dan bersikeras ingin memberikannya kepada Ibu Rania yang baik hati. Dia belum tahu apa-apa tentang masa lalu kita, dan aku tidak ingin merusaknya dengan benci. Aku hanya ingin bilang, terima kasih karena kamu telah mengulurkan tangan di saat kami sangat membutuhkannya. Kami tak akan pernah bisa membalas semuanya, tapi semoga Tuhan membalasmu dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Rania menggenggam surat itu, lalu menatap gelang mungil dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, ia tahu bahwa ia telah menang, bukan karena uang, bukan karena kejayaan, tapi karena ia berhasil melampaui luka dengan hati yang tidak berubah menjadi batu. Ia menatap langit gelap di luar jendela dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasa layak untuk dicintai lagi. Dan mungkin cinta itu sudah mulai mengetuk perlahan. Beberapa minggu setelah menerima gelang manik-manik dari anak Nadia, Rania mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ia yang biasanya pulang larut malam dan langsung tenggelam dalam pekerjaan, kini mulai membiarkan dirinya menikmati hal-hal sederhana. Ia menanam bunga di pekarangan rumah, menonton film lama yang dulu pernah ia sukai, dan mulai membalas pesan-pesan Randy dengan senyum yang tulus. Hubungan mereka berkembang pelan tapi stabil. Randy tak pernah menuntut, tak pernah mendesak. Ia hanya hadir dan itu sudah cukup membuat Rania merasa dihargai sebagai perempuan. Bukan sekadar sosok sukses atau mantan istri yang bangkit dari luka. Pada suatu akhir pekan yang cerah, Randy mengajak Rania ke sebuah acara otomotif di luar kota. Bukan acara formal, tapi semacam gathering komunitas mobil antik. Rania sempat ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Di sana mereka tertawa lepas. Randy menunjukkan mobil tuanya yang ia rawat sejak zaman kuliah. Mereka berfoto bersama, makan di warung kaki lima, dan duduk di bawah pohon besar sambil membicarakan masa depan. "Kamu pernah mikir nikah lagi, Ran?" tanya Randy tiba-tiba. Rania menoleh pelan. "Aku pikir itu cuma buat orang yang masih percaya cinta. Dan kamu?" Rania diam sejenak. "Sekarang mungkin aku mulai percaya lagi. Tapi bukan cinta yang penuh janji dan drama. Cinta yang sederhana, yang tahu caranya hadir tanpa menghakimi masa lalu." Randy senyum. "Kalau begitu, boleh aku hadir dengan cara yang sama?" Rania menatap mata Randy yang tenang. Lalu ia mengangguk. Sejak hari itu mereka tidak pernah membicarakan status hubungan mereka secara gamblang, tapi semua orang di sekeliling bisa melihat perubahannya. Rania lebih sering tersenyum dan Randy lebih sering muncul di acara-acara showroom. Ia tidak pernah mencampuri urusan bisnis Rania, tapi selalu mendukung dari belakang. Bahkan sekali waktu ia membantu Rania menyusun strategi ekspansi ke daerah timur. Sementara itu, kabar Wira dan Nadia pun terdengar semakin stabil. Lapak cuci motor mereka kini memiliki 3 karyawan. Mereka juga mulai menjual kopi dan roti bakar di teras kecil, yang ternyata cukup ramai di malam minggu. Wira pernah mengirim pesan ke Vina, isinya sederhana. "Tolong sampaikan ke Bu Rania, kami mendoakan yang terbaik untuk hidupnya." Rania hanya tersenyum saat membacanya. Tak perlu balas. Beberapa luka memang tidak harus dijahit bersama. Cukup dibiarkan sembuh di jalan masing-masing. Suatu hari Rania menerima undangan pembukaan cabang showroom mobil ke-6 di Balikpapan. Kali ini Randy menemaninya ke sana. Mereka disambut meriah dan bahkan sempat diwawancarai oleh media lokal. Seorang wartawan bertanya, "Ibu Rania, banyak yang mengagumi perjalanan hidup ibu. Apa satu hal yang paling ibu syukuri dalam hidup ini?" Rania terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Bahwa saya pernah dihancurkan." Wartawan itu tampak bingung. Tapi Rania melanjutkan, "Karena dari situ saya belajar bahwa hancur bukan akhir dari segalanya. Kita bisa jatuh, tapi kalau punya alasan untuk bangkit, kita bisa berdiri lebih kokoh dari sebelumnya." Randy yang berdiri di sampingnya menggenggam tangannya pelan. Malam harinya di balkon hotel tempat mereka menginap, Rania menatap laut yang tenang dan bertanya pelan, "Kamu nggak takut? Dulu aku pernah ditinggal, dikhianati. Aku bukan perempuan yang mudah percaya lagi."
Randy memandangnya lama. Aku nggak datang buat disembah. Aku datang buat duduk di sampingmu. Kalau kamu jalan pelan, aku pelan juga. Kalau kamu berhenti, aku tunggu. Rania menutup matanya. Hatinya terasa ringan. Tak ada luka, tak ada dendam, tak ada kemarahan yang menggantung. Yang tersisa hanya ketenangan. Karena akhirnya, setelah semua rasa sakit, penyesalan, dan pengkhianatan, hidup memberinya ruang untuk bernafas, dan cinta yang tak lagi menyakitkan. Dan kali ini, ia tahu betul. Bukan siapa yang dulu meninggalkannya yang menentukan nilainya, tapi siapa yang memilih tetap tinggal setelah tahu segalanya. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah Rania tak lagi sunyi seperti dulu. Ada suara tawa di dapur, langkah kaki laki-laki yang bersahaja di ruang tengah, dan aroma kopi setiap pagi yang tak lagi ia buat sendiri. Randy perlahan-lahan menjadi bagian dari hidupnya, tanpa mengubah siapa Rania, tanpa menuntut apapun darinya. Namun seperti hidup yang tak pernah berjalan lurus tanpa ujian, suatu pagi Rania menerima kabar yang membuat hatinya sedikit bergetar. "Ibu Rania, tadi pagi ada orang datang ke kantor, katanya ingin bicara langsung soal showroom," ujar Vina saat menelpon. "Siapa namanya?" tanya Rania. "Pak Wira." Rania terdiam sesaat. "Oke, suruh dia tunggu di meeting room kecil. Saya kesana sebentar lagi." Dalam hati ia bertanya-tanya, ada apa lagi? Bukankah semuanya sudah selesai? Sesampainya di kantor, ia menemukan Wira duduk dengan wajah yang lebih tirus dari terakhir kali mereka bertemu. Tapi kali ini, ia tidak membawa Nadia. Ia datang sendiri dengan map lusuh di tangannya. Rania duduk di hadapannya, tenang seperti biasa. "Apa yang bisa saya bantu, Wir?" Wira menunduk sejenak lalu meletakkan map itu di atas meja. "Ini proposal kerjasama. Kami ingin buka cuci motor sekaligus area servis ringan di kota kecil dekat tempat tinggal kami sekarang. Tapi kami butuh mitra usaha." Rania menatapnya datar. "Dan kamu berharap saya akan menanamkan modal?" "Tidak, kami tidak minta bantuan. Kami tawarkan kerjasama. Kami punya tempat, kami urus semuanya. Kami cuma butuh jaringan dan nama yang bisa dipercaya. Dan aku tahu, nama kamu bisa memberi kepercayaan itu." Rania membuka mapnya, membaca cepat isi proposal yang sederhana tapi cukup terstruktur. Ia bisa melihat usaha di balik kertas-kertas itu. Ini bukan proposal dari orang yang mau menipu. Ini proposal dari orang yang pernah jatuh dan sekarang benar-benar ingin bangkit dengan cara yang jujur. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu, Ran. Tapi aku cuma ingin menebus hidupku. Aku ingin anakku tumbuh dengan melihat bapaknya kerja keras, bukan cuma duduk menunggu belas kasihan orang." Rania memejamkan mata sejenak. Dalam diam, ia mengenang kembali semua luka, pengkhianatan, rasa dikhianati, dan air mata yang dulu mengalir sendiri dalam sunyi. Tapi ia juga mengenang perjalanan panjangnya. Dari menjajakan mobil di pinggir jalan, hingga kini memimpin puluhan karyawan dan menjadi panutan banyak perempuan. Ia membuka mata. "Aku akan pikirkan dulu. Proposalmu akan aku pelajari lebih detail." Wira mengangguk cepat. "Terima kasih, Ran. Terima kasih sudah mau dengar." Saat Wira pamit keluar, Randy masuk ke ruangan. "Tadi Wira ya?" tanyanya dengan nada datar. Rania mengangguk. Dia butuh dukungan untuk usaha barunya. Randy duduk di sebelahnya, menatap wajah yang ia kagumi. "Kamu tahu nggak, Ran? Salah satu hal paling luar biasa darimu adalah kamu nggak membiarkan masa lalu membuatmu jadi kejam." Rania senyum. "Kalau aku berubah jadi kejam, aku sama aja seperti mereka dulu. Dan karena itu, aku makin yakin kamu bukan cuma perempuan kuat, tapi perempuan yang layak dicintai dan disayangi seumur hidup." Untuk pertama kalinya, Rania tak menjawab. Ia hanya menatap Randy, lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Bukan karena ia lelah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tenang. Hari-hari berikutnya, Rania menandatangani nota kerjasama dengan Wira. Ia tidak memberinya uang secara langsung, tapi ia memberikan jaringan, supplier, dan mitra yang bisa membantu usaha Wira dan Nadia berkembang. Ia tidak melibatkan dirinya dalam operasional, ia hanya memberi kesempatan. Karena Rania tahu, tidak semua dendam perlu dibalas dengan sakit hati. Beberapa cukup dibalas dengan bukti bahwa ia bisa berdiri dan membantu orang yang dulu menjatuhkannya untuk ikut berdiri juga. Randy tetap menjadi sosok yang sabar di sampingnya. Mereka tidak terburu-buru menikah, tidak juga menciptakan drama. Mereka hanya menjalani hari demi hari dengan tenang.
saling melengkapi, dan saling menghormati masa lalu satu sama lain. Pada suatu pagi yang damai, saat matahari belum terlalu terik dan burung-burung mulai bersahutan di taman belakang, Rania duduk di bangku kayu bersama Randy. "Kamu nyesel nggak datang lagi ke hidupku?" tanya Rania pelan. Randy menggeleng. "Kalau aku nggak datang waktu itu, mungkin kamu tetap berdiri sendiri. Tapi aku nggak akan pernah tahu rasanya mendampingi perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Rania terhawa lava, menggenggam tangannya. Dan di dalam hatinya ia tahu bahwa kemenangan sejati dalam hidup bukan soal membuat orang menyesal pernah menyakitimu, tapi tentang bagaimana kamu tumbuh begitu tinggi sampai mereka harus mendongak hanya untuk sekadar minta maaf. Dan kamu cukup kuat untuk mengulurkan tangan tanpa harus merendahkan diri. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap lembar cerita Rania mengajarkan kita bahwa luka tidak selamanya melemahkan, justru bisa menjadi alasan terbesar untuk bangkit dan tumbuh lebih kuat. Bahwa dalam hidup, tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan kebencian. Terkadang, memberi maaf adalah bentuk kemenangan yang paling membanggakan. Jangan pernah meremehkan siapapun yang sedang terpuruk, sebab esok hari bisa saja dunia berputar dan mereka berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada hari ini. Dan jika kamu pernah disakiti, biarlah Tuhan yang membalas. Fokuslah pada dirimu, bangun hidupmu, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kamu layak bahagia. Sampai jumpa di cerita penuh makna berikutnya. Tetap semangat, tetap kuat, dan jangan pernah lupa, kebaikan yang kamu beri hari ini akan kembali padamu di waktu yang tak pernah kamu duga.